Teman-teman, pagi ini di lokasi bencana, sarapan kami sederhana, mie instan disiram air panas. Bukan gaya-gayaan. Inilah makanan pagi sebelum kami bergerak ke titik paling ekstrim di Tapanuli Tengah. Siangnya, biasanya cuma roti dan air mineral seadanya. Itu pun roti yang sama yang kami bawa untuk dibagikan ke warga. Keuangan kami terbatas, tapi semangat kami tanpa batas, sehingga makan kami pun selalu lahap walau hanya sekedar mie instan. Karena di sini orang-orang tidak boleh dibiarkan kelaparan. Kami tidak seperti si pemikul beras ala sinetron itu. Saat mengunjungi korban bencana, ia masih sempat pamer makan di restoran sambil isap cerutu. Begitulah cerminan empati pejabat elit pusat kita. Ya, sungguh indah bukan? Sambil makan mie ini, saya merenung bukan tentang capeknya jadi relawan, tapi tentang betapa mirisnya pernyataan para elit di pusat yang jauh dari lumpur, jauh dari bau banjir, dan bahkan jauh dari kenyataan. Terkenang, si kepala BNPB sempat menyebut bahwa situasi bencana hanya mencekam di media sosial. Pernyataan itu kemudian diralat. Katanya tidak menyangka bencananya sebesar ini. Pertanyaannya sederhana. Kalau yang memimpin penanggulangan bencana saja tidak menyangka, lalu siapa sebenarnya yang membaca data lapangan? Kita dengar juga pernyataan pejabat yang mengatakan negara-negara maju dulu merusak hutan, lalu mereka maju. Masa kita baru mulai sudah protes? Sungguh tinggi logika beliau ini ya, bahkan sedikit melampaui tinggi lututnya sendiri. Lalu ada yang mengatakan kayu-kayu gelondongan itu bukan hasil penebangan, melainkan kayu yang terseret banjir. Pertanyaannya bukan soal istilah, pertanyaannya mengapa kayu sebanyak itu bisa berada di alur sungai dan pemukiman? Alam tidak butuh pembelaan, alam hanya lebih jujur saja dari pemerintah pusat dengan menunjukkan akibat. Dalam pengelolaan pasca bencana, kita mendengar klaim bahwa di Aceh itu listrik sudah menyala 93%. Bahkan kemudian disebut 100%. Tapi di lapangan, hingga pekan keempat hari ini, masih banyak tiang listrik yang tumbang terseret banjir dan belum terpasang kembali. Lalu nyalanya dari mana? Maka wajar jika warga bertanya, data itu datang dari mana? Dan siapa yang berani memastikan tanpa turun langsung? Ada pula suara parlemen yang tampak lebih gusar kepada relawan dan konten kreator yang cepat bergerak ke lokasi. Daripada gusar melihat rakyatnya terendam, relawan bukan saingan negara, justru relawan adalah alarm ketika negara terlambat. Relawan ada sebagai penjaga tercepat, karena relawan lebih mampu merasakan apa arti lapar dan kehilangan harta. Mestinya negara fasilitasi dong relawan, kan gitu kan? Lalu muncul pernyataan, siapa yang menggalang donasi harus melapor dulu. Regulasi memang penting, tapi izinkan saya bertanya, mengapa regulasi sering lebih cepat hadir daripada logistik dan personel? Ketika pemerintah daerah menyatakan kewalahan dan minta bantuan asing, pusat justru